Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gerobakan Gokil semuanya. Menyala ya untuk hari ini ya. Nah, selain menghina lambang Garuda dan Istana Negara di IKN, ternyata Roy Suryo juga koar-koar tentang berita hoax mengenai penyewaan mobil Alphard di Istana Negara yang katanya menghabiskan anggaran sangat banyak. Faktanya kabar tersebut tidak benar dan dibantah langsung oleh Heru Budi yang merupakan pejabat sekretariat presiden. Tak hanya itu saja, Roy Suryo juga disikat balik oleh petani dan rakyat di Indonesia. Nah, seperti apa sih videonya? Langsung saja ya kita reaction bersama-sama video berikut ini. Garuda yang ada di IKN itu juga tidak sama loh sebenarnya dengan Garuda Pancasila. Karena Garuda Pancasila itu menoleh ke kanan. Nah, Garuda di IKN itu menunduk. Dan ini sebenarnya menunjukkan suara rakyat. Suara rakyat yang sebenarnya menginginkan istana kita itu adalah istana rakyat. Tapi kok malah jadinya begitu. Ya, itu bahkan dengan biaya yang sangat mahal, itu orang menganalogikan apa-apa bisa mahal di sana. Karena sewa Alphard saja sehari bisa 25 juta. Konyolnya ada yang membela dengan mengatakan ya semua murah itu kalau untuk kemerdekaan. Kementerian Sekretariat Negara tidak pernah menyewa 1000 unit mobil di IKN. Saya tidak tahu itu informasi dari mana. Yang jelas Sekretariat Negara atau Sekretariat Presiden tidak pernah ada kontrak sewa 1000 unit mobil. Tidak ada. Jadi Seknek mempersiapkan untuk rangkaian kenegaraan Bapak Presiden. Ya, cukup. Jadi benar berapa unit, Pak? Jadi yang benar berapa unit, Pak? Ya, kalau rangkaian Presiden kan sedikit ya, paling 30. Ya, kalau tidak menyewa ya angka itu kan tidak ada. Sebanyak 70 armada bus untuk dukungan operasional peringatan Hari Ulang Tahun HUT ke-79 Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara IKN Kalimantan Timur diberangkatkan menggunakan kapal laut melalui Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Bus-bus tersebut sebelumnya telah menjalani ramcek di Terminal Solo, Jawa Tengah, dan Purabaya Sidoarjo, Jawa Timur, serta dipastikan memenuhi syarat uji kelayakan, KIR, memiliki kelengkapan dokumen, dan mengantongi izin penyelenggaraan wisata. General Manager GM Kalimas dan Gapura Surya Nusantara GSN PT Pelabuhan Indonesia Pelindo Regional 3 Subregional Jawa, Ana Adilia, di Surabaya Kamis 8 Agustus menjelaskan, keberangkatan sebanyak 70 armada bus tersebut menggunakan kapal motor KM Dharma Ferry 7, milik perusahaan pelayaran PT Dharma Lautan Utama. Pertama yang kami siapkan adalah dari sisi fasilitas tambatan, kami pastikan sudah siap sesuai dengan perencanaan. Kemudian yang kedua, kami juga pastikan ruang tunggu kendaraan siap 2 jam sebelum kapal sandar. Kemudian kami juga berkoordinasi dengan stakeholder terkait, dengan KSOP, kemudian kami juga berkoordinasi dengan tim Merin untuk kesiapan pandu dan tunda, sehingga proses operasional menjadi lancar. Pesan khusus untuk warga Kalimantan, bersyukurlah kalian, ibu kota negara ada di tanah Kalimantan, di tanah Borneo. Bersyukurlah kalian kawan semuanya, kita yang ada di provinsi lain, provinsi berbeda ingin juga diberdirikan, diadakan ibu kota di provinsi kami. Tapi Tuhan berkehendak lain, Tuhan menginginkan Indonesia memiliki ibu kota sendiri di Pulau Kalimantan. Dan bersyukurlah kawan, jangan nyinyir, jangan benci apapun yang dilakukan oleh pemerintahan saat ini. Jangan ikuti apapun kata-kata para pembenci, biarkan mereka salto bibir sesuka hati. Kita tetap mencintai NKRI, mendukung Pak Jokowi untuk pembangunan ibu kota di negara ini. Ibu kota Nusantara, selamat untuk kawan-kawan yang berada di tanah Borneo. Tahun ini, bulan 8 ini, bulan Agustus ini, upacara 17 Agustus perdana di tanah Borneo, di tanah Kalimantan. Semangat kawan-kawan semuanya dan seluruh rakyat Indonesia. Salam sehat, salam sejahtera, salam NKRI, merdeka, assalamualaikum. Kita tidak berpikir seperti yang disampaikan Pak Nyoman bahwa sumbu magnet pariwisata itu bukan
Pantai Manggar gitu ya. Jauhlah kita kalah dengan Bali gitu ya. Jauhlah kita kalah dengan pantai merahnya yang ada di Banyuwangi. Jauhlah kita kalah dengan pantai-pantai yang lain yang lebih dulu maju, lebih dulu dikenal gitu ya. Kita juga tidak bisa membandingkan dengan yang lain. Maka pariwisata yang paling besar nanti di Kalimantan Timur itu ya IKN-nya itu gitu ya. Bagaimana patung Garuda atau Garuda yang dipasang Pak Nyoman hari ini ya, yang sudah hampir selesai. Kemudian bagaimana nanti ada sebuah tata kelola pemerintahan yang berbeda dengan pemerintah otonom yang ada di Indonesia hari ini gitu ya. Kita tidak punya gubernur, kita juga tidak punya bupati, tidak punya wali kota, tapi kita punya organ-organ yang mampu memberikan services layanan kepada masyarakat. Lalu apa yang diharapkan Pak Jokowi sebenarnya dengan dipindahkan IKN? IKN itu adalah Indonesia X. X-nya itu adalah eksperimen. Dalam hal apa? Dalam tata kelola pemerintahan, termasuk kita akan melakukan atau melewati sebuah transformasi yang begitu tinggi, yang begitu cepat ya, dengan tatanan yang kita cita-citakan juga. Bagaimana kemudian IKN itu menjadi kota dunia untuk semua. Bagaimana dia mengusung Smart, Sustainable and Forest City-nya. Kalau Smart City itu banyak gitu ya, banyak di negara-negara lain, tapi kita tidak pernah melihat contoh semacam Forest City. Apa yang kita lakukan hari ini? Kita ini membangun IKN tentu dengan perencanaan yang matang gitu ya, tapi tentu belum ada contoh. Kita Forest City itu gak ada contoh gitu ya. Jadi kalau kami di IKN itu kadang-kadang ngobrol sama teman-teman, kita ini sedang berlayar sambil bikin kapal gitu ya. Itu hebatnya orang Indonesia gitu ya. Sambil berlayar di tengah laut, kita sambil bikin kapal. Warga-warga lokal, kalau saya bilang warga lokal berarti kita semua gitu ya. Kita semua itu akan menjadi bagian yang menikmati pembangunan IKN. Tadi Pak Nyoman sudah menyinggung sedikit. Hari ini dengan IKN belum jauh, masih dari sangat sempurna dalam sebuah tata kelola pemerintahan, itu sudah mengangkat pertumbuhan ekonomi 6, sekian persen. Data 6,22% itu data bulan April kalau nggak salah, April atau Mei. Artinya apa? Saya membina hampir 500 UMKM di sana. Kita siapkan mereka untuk jadi pemain-pemain gitu ya. Yang tadinya penghasilannya 1 bulan 3 juta, 4 juta, sekarang bisa 20 juta gitu ya. Bisa 15 juta, bahkan amplang itu ada yang 30 juta 1 bulan. Bayangkan seorang emak-emak yang sekolahnya mungkin juga nggak jelas gitu ya, tapi pandai melihat peluang, pandai memanfaatkan kesempatan itu dan memberikan impact yang positif. Nah terakhir, saya nggak lama terakhir, khususnya teman-teman mahasiswa ya, harus pandai-pandai melihat berita-berita yang beredar gitu ya. Tapi kita terima kasih Pak Rendi, Pak Rektor ini selalu memberikan kontribusi untuk memberikan asupan-asupan informasi yang jelas gitu. Termasuk di dalam buku beliau ini sebenarnya saya baca dia bercerita tentang fase transisi, kemudian hari ini bahkan terakhir cerita buku ini sampai dengan kedatangan Rocky Gerung kalau nggak salah gitu ya. Sehingga ini buku ini nanti akan masih bisa bertambah lagi cerita-ceritanya, dan apa yang disampaikan dalam buku ini menjadi catatan perjalanan sejarah ibu kota Nusantara yang ada di tempat kita. Dan ingin juga saya memberikan informasi bahwa hari ini kemarin ada berita yang agak miris gitu ya, nggak jadi pindah, nggak jadi upacara. Itu saya pikir jangan terlalu dipercaya dulu, karena memang disampaikan Pak Rektor juga tadi, kami di awal Juli itu di awal Juni udah disampaikan bahwa tanggal 7 itu baru di setel itu rotornya untuk penarik air dan lain-lain, sehingga diharapkan minggu kedua atau minggu ketiga kita sudah dapat air bersih ya. Saya nggak tahu klasifikasinya air minum apa air bersih ya. Air minum, karena air itu kayak di film-film itu buka keran kita minum. Maka kalau keluar negeri saya sudah mulai coba-coba tuh, bisa nggak kita dari keran ya, jangan sampai nanti airnya Pak Rizal bisa untuk minum, kita perbanyak untuk cuci pakaian, cuci kaos kaki, sayang sekali gitu ya. Jadi bukan keterlambatan, proses yang panjang itu memang IKN itu menciptakan sesuatu yang berbeda. Saya selalu bilang kalau rapat-rapat di kementerian ya udah kalau bahas IKN mau pakai regulasi yang lama, ya udah nggak usah kita bahas. Karena IKN itu memang dibentuk dengan undang-undang yang berbeda, dengan perlakuan yang berbeda, bahkan
kita bisa mengusulkan sebuah regulasi yang hari ini kita anggap masih sangat merugikan masyarakat. Satu contoh terakhir, ketika semua orang-orang yang ya sebenarnya nggak suka dengan IKN tapi masih kurang literatur dengan IKN gitu ya, ketika dia bilang hak-hak masyarakat adat disingkirkan, saya orang pertama yang berani bilang tunjukkan saya satu hak-hak masyarakat adat yang disingkirkan. Justru hari ini ketika masyarakat tanahnya nggak bisa dibayar, hanya bisa diganti dengan tanam tumbuh, kami berjuang bagaimana tanahnya juga bisa dibayar dengan yang dipakai oleh untuk kepentingan negara. Alhamdulillah tadi malam jam 10 malam keluar Perpres 75 yang memberikan isyarat bahwa semua itu bisa dibayar asal dapat dipertanggungjawabkan bahwa tanah itu memang milik saya. Jadi banyak berita-berita masyarakat adat disingkirkan, itu saya pikir berita-berita hoax. Sebagai generasi muda harus mampu melihat kebenaran-kebenaran yang sesungguhnya supaya kita tidak terbawa ke pemikiran-pemikiran yang destruktif menurut saya.